negara ya, negara di dalam mazhab imamnya. Adalah orang yang sangat alim tentang mazhab imamnya. Al-mutamakkinu min tarjihi qaulin lahu ala akhirah, yang bisa mentarjih kaulnya imamnya ada akhirah atas kaul yang lain, atlaqahuma yang memutlakkan siapa imam kepada kaul dan kaul ya. Di bawah mujtahid mazhab adalah mujtahid fatwa. Di atas mujtahid mazhab adalah mujtahid mutlak. Kemarin kita menjelaskan mujtahid mazhab adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tarjih. Orang yang punya kemampuan untuk mentakhrijkan wujuh atas nas-nas imamnya. Mereka disebut ashabul wujuh, bukan ashabul aqwal ya. Ashabul aqwal itu adalah para a'imah, para mujtahid mutlak itu yang memiliki aqwal. Sedangkan ashabul wujuh, yakni mujtahid mazhab, mereka disebut ashabul wujuh. Pendapat mereka disebut wajah, sedangkan pendapatnya imam disebut qaul. Mujtahid mazhab adalah mujtahid yang bisa melahirkan wajah ya kan, dengan cara ditakrid kepada nas-nas imam. Orang-orang yang bisa melahirkan pendapat yang dikenal dengan istilah wajah dengan cara mentakrid kepada nas-nas imam. Artinya imam tidak punya pendapat dalam soal ini, akan tetapi pendapat yang baru ini memiliki ilat yang sama dengan pendapat yang sudah mansus dari imamnya. Mereka disebut mujtahid mazhab atau ashabul wujuh. Mereka yang melahirkan wujuh kan. Kalau mujtahid mutlak melahirkan aqwal, mujtahid mazhab melahirkan wujuh. Di bawah mujtahid mazhab adalah mujtahid hujjah. Mereka tidak melahirkan wujuh dengan cara takhrij kepada nususul imam, akan tetapi mereka adalah orang yang sangat sangat menguasai di bidang mazhab imamnya dan memiliki kemampuan untuk melakukan tarjih antara kaul dan kaul yang lahir dari imamnya. Artinya imamnya memiliki dua kaul, akan tetapi imam itu tidak melakukan tarjih sendiri. Lalu hadirlah mujtahid hujjah. Artinya imamnya itu mengemukakan dua pendapat itu secara mutlak. Kemarin dijelaskan bahwa mereka yang tergolong mujtahid mazhab, banyak mereka yang tidak hanya melakukan takhrij ala nususil imam, tapi juga melakukan istinbat langsung daripada nusus sahih kan. Banyak dari mereka yang tidak hanya melakukan takhrij, tapi juga bisa melakukan istinbat langsung dari nas-nasnya syar'i dari Al-Quran dan hadis. Akan tetapi tetap menggunakan metode yang telah dirumuskan oleh imam mereka. Demikian pula orang yang disebut memiliki kemampuan mentarjih kaul seringkali tidak hanya melakukan tarjih, tapi juga melakukan takhrij, sama dengan mujtahid mazhab. Bahkan banyak dari mereka yang langsung istinbat daripada
nusus syar'i. Meskipun dalam bingkai kawaid dan manhaj yang dirumuskan oleh imam. Ini perlu dibaca di bawah qauluhu al-mutamakkinu min tarjihi qaulin lahu ala akhar, ya. Min tarjihi qauli imamin ala qaulin akhar. Aw wajhin lil ashabi ala akhar. Atau mentakhrij wajah ashab atas wajah yang lain. Artinya tidak hanya melakukan tarjih qaulin ala qaulin, tapi juga bisa melakukan tarjih wajhin ala wajhin, ya. Wa tarakahu, dan musannif meninggalkan kepada ini dilzumihi lima dzukira, karena ini tidak bisa dipisahkan dari itu. Artinya kalau sudah mampu tarjihu qaulin ala qaulin, sudah barang tentu mampu melakukan tarjihu wajhin ala wajhin. Lianna man tamakkana minat tarjih fil aqwal tamakkana minat tarjih fil awjuh. Karena orang yang memiliki kemampuan melakukan tarjih di antara aqwal pasti memiliki kemampuan melakukan tarjih di antara aujuh. Wa urida, dan dikemukakan sebagai sebuah kemuskilan. Ada hal yang muskil di sini. Apa itu? Anna mujtahidul hujjah qad yastanbitu min nususil imam. Bahwa mereka yang disebut sebagai mujtahid hujjah seringkali melakukan istinbat dari nususul imam yang disebut takhrij di atas. Bahkan wa minal adillati, bahkan mereka juga sering melakukan istinbat langsung dari dalil-dalil. Tapi ala qawaidil imami, mengikuti kaidah-kaidah imamnya, kama huwa ma'lumun min tatabbu'i ahwali man adduhum min mujtahidil hujjah. Sebagaimana hal itu dapat dimaklumi jikalau kita mau meneliti hal ihwal orang-orang yang dipandang sebagai bagian dari mujtahid hujjah, kan Nawawi. Imam Nawawi dipandang sebagai bagian dari mujtahid hujjah, akan tetapi sering melakukan istinbat dari nususul imam, bahkan langsung dari dalil-dalil syar'i. Imam Nawawi masih hanya dianggap sebagai mujtahid hujjah, ya. Oh, ini kalau santri Ma'had Ali ini. Bal qad yaqa'u dzalika liman huwa duna mujtahidil hujjah. Bahkan seringkali itu terjadi bagi orang yang masih di bawahnya mujtahid hujjah. Orang-orang yang tidak menyandang sebagai mujtahid pun sesungguhnya bisa melakukan takrib, melakukan istinbat dari adillatil ahkam. Kama yu'lamu min ahwalil mutaakhirin, sebagaimana hal itu dapat kita maklumi dari hal ihwalnya ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin yang tidak menyandang predikat sebagai mujtahid, banyak dari mereka yang mampu melakukan itu. Itu kan sebuah kemuskilan. Artinya definisi itu tidak jami atau tidak mani, ya. Mujtahid hujjah adalah orang yang memiliki kemampuan mentarjih qaul atas qaul. Padahal mereka juga punya kemampuan mentarjih wajah atas wajah, bahkan punya kemampuan melakukan takhrij ala nususil imam, dan mampu melakukan istinbat langsung dari nususis syar'i. Yujabu, dan dijawab apa irad di atas, kemuskilan itu dijawab. Bi anna al-ijtihad al-madhhabiyya qad yatajazza'u, bahwa ijtihad madhhabi seringkali terbagi-bagi. Yatajazza'u yakni yang qasimu,
Ijtihad mazhabi artinya ijtihad dalam bingkai mazhab ya. Di kalangan di bawah penganut Imam Asy-Syafi'i banyak orang yang melakukan ijtihad. Ijtihad itu namanya ijtihad mazhabi ya kan. Bahwa ijtihad mazhabi itu seringkali terbagi-bagi. Rubbama yasulu liman huwa duna mujtahil ya fi ba'dil masail. Kadang-kadang bisa terwujud ijtihad mazhabi bagi orang yang kedudukannya di bawah mujtahid hujjah tapi dalam masalah-masalah tertentu. Orang yang bukan mujtahid sekalipun seringkali punya kemampuan melakukan ijtihad dalam ba'dil masail. Orang-orang sekarang mungkin masih bisa ya, dalam masalah-masalah tertentu. Kalau orang-orang yang bukan mujtahid itu tak bisa, maka betapa banyak masalah yang harus mauquf ya kan. Qala As-Suyuti wa lam yadhkur fi jam'il jawami'i martabatan ba'da dzalika. Jam'ul jawami sudah barang tentu yang dimaksud kitab ini. Sahibu Jam'il Jawami tidak menyebutkan di dalam kitab ini martabat sesudah itu, hanya itu ya. Mujtahid mutlak, mujtahid fatwa, mujtahid mazhab dan mujtahid hujjah. Wa qad dzakara fi syarhil muhallabi martabatan rabi'atan. Sementara Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam syarah muhallab akan martabat yang keempat. Bukan hanya 3, martabat yang keempat. Wahia an yakuma bihifzil mazhabi. Yaitu orang melakukan menghafal mazhab. Mazhab dihafal. Wa nakrihi wa fahmihi, menukilkannya dan memahaminya fil wadihati wal muskilati, menyangkut masalah-masalah yang wadih jelas dan masalah-masalah yang tak jelas muskilat. Jadi ada sebagian ulama yang yaqumu bihifdzil mazhab ya kan. Melakukan aktivitas dengan menghafal mazhab, menukilkannya dan memahaminya menyangkut wadihat dan muskilat. Kemampuannya di situ hifdzil mazhab, naklil mazhab dan fahmil mazhab ya kan. Walakin indahu dhu'fun, akan tetapi dia memiliki kelemahan. Di mana kelemahannya? Fi takriri adillatihi wa tahriri aqyisatihi, di dalam merumuskan dalil-dalilnya dan menyaring kias-kiasnya. Kelemahannya di situ. Orang yang seperti ini bagaimana sikap kita terhadapnya? Wa hadza yu'tamadu naqluhu wa fatwahu. Orang ini dapat dipegangi nakalnya dan fatwanya. Fima yahkihi, menyangkut sesuatu yang ia sampaikan, min masturati madhabihi, dari madhab imamnya yang tersurat. Orang yang seperti ini nakalnya dan fatwanya bisa dijadikan pegangan ya, tapi menyangkut hal-hal yang ia sampaikan berupa masturati madhabihi, berupa madhabnya yang tersurat. Wa ma lam yajidhu mangkulan, dan menyebut sesuatu yang ia tidak mendapatkannya mangkul, in wajatu fil mangkuli maknahu. Jikalau dia mendapatkan di dalam apa yang mangkul, mendapatkan akan illatnya ya kan? Di dalam masturati madhabihi tidak menemukan, akan tetapi dia menemukan sesuatu yang mangkul dari imamnya, dan persoalan baru memiliki makna yang sama dengan yang mangkul itu ya kan? Bihaitsu yudraku bi ghairi kabiri fikrin, dengan mana persoalan itu dapat dipahami tanpa banyak berpikir. Bi ghairi kabiri fikrin ya, tanpa badlul wus'ih yang maksimal.
dapat difahami annahu la farqah, bahawa sesungguhnya tidak ada perbedaan. Masalah baru ini tak ada perbedaan dengan masalah yang mangkul itu, ya. Jaza ilhaquhu bihi, boleh apa mengilhadkan sesuatu yang tak mangkul bihi dengan yang mangkul, wal fatwa bihi, dan boleh memfatwakan dengan pendapat yang diilhakkan itu. Wa kadza ma yu'lamu indirajuhu tahta dhabitin mumahhadin fil madhhabi. Demikian pula yang diketahui bahwa dia include, bernaung di bawah sebuah kaidah yang terbentang di dalam mazhab. Di dalam mazhab ada sebuah dhabit, ada sebuah kaidah yang mana persoalan baru bisa include, masuk di bawah naungan dhabit itu. Wa ma laisa kadzalika yajibu imsakuhu 'anil fatwa fihi. Sesuatu yang tak demikian, wajib dia menahan diri dari memfatwakannya. Ya. Tak nemu boleh lah. Wajib menahan diri, tak perlu berfatwa, dah tak nemu. Illa annahu yab'udu, akan tetapi jauh sekali, kama qala Imamul Haramain, jauh sekali tak mungkin antaqa'a mas'alatun lam yanussu 'alaiha fil madhhab, atau lam yunassu 'alaiha fil madhhab wala hiya fi ma'nan mansus. Artinya tak mungkin terjadi sebuah masalah yang tidak ada nasnya di dalam mazhab, dan ia pun tidak memiliki makna sebagaimana makna yang ada dalam mansus. Wala mundariyatun tahta dhabitin, dan tidak include di dalam dhabit tertentu. Ini katanya Imamul Haramain. Ya'udu antaku mas'alatun lam yunassu 'alaiha fil madhhab wala hiya fi ma'nal mansusi wala mundariyatun tahta dhabitin. Namun wasyartuhu kaunuhu faqihan nafsi, akan tetapi syaratnya dia memiliki pemahaman yang mendalam. Zahadzin wakirin minal fikhi, memiliki kemampuan yang cukup daripada fikih. Wa sahibu hadhil martabati laisa minal ijtihadi fi syai'in, orang yang memiliki martabat semacam ini tidak merupakan bagian dari, tidak termasuk ijtihad. Ijtihad ke ijtihad lugawi, ya. Wasahihu jawazu tajazzu'il ijtihad. Adapun menurut kaul yang sahih adalah bolehnya ijtihad itu terbagi-bagi. Jadi ini merupakan sebuah masalah, bisakah ijtihad itu terbagi-bagi? Artinya orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad dalam semua masalah, hanya memiliki kemampuan berijtihad dalam masalah-masalah tertentu. Bi antasulah li ba'din nasi quwwatul ijtihadi fi ba'dil abwabi. Misalnya terwujud bagi sebagian orang kemampuan berijtihad di dalam bab-bab tertentu. Kal faraidi, seperti dalam bab faraid. Bi an ya'lama adillatahu, di mana dia tahu akan dalil-dalilnya ba'dil abwab. Kalau bab ini, masalah ini kita tahu dalil-dalilnya. Dari mana tahu? Bistiqra'in minhu, dari hasil penelitian dia sendiri. Au min mujtahidin kamilin, atau berdasarkan istiqra'nya mujtahid yang sempurna. Wa yanzuru fiha, dan lalu dia merenungkan adillah itu. Ada kemungkinan sebagian orang memiliki kemampuan berijtihad dalam masalah-masalah tertentu, seperti dalam soal faraid, di mana dia mengetahui dalil-dalilnya
baik berdasarkan istiqra'nya sendiri maupun berdasarkan mujtahid lain yang sudah memiliki alat yang sempurna. Setelah tahu dalil-dalilnya, kemudian dia merenung, menalar dalil-dalil itu. Wa qaulul mani'i, adapun perkataan ataupun pendapat orang yang tak setuju terjadinya tajazzu'ul ijtihad. Adapun pendapat An-Mani yang mengatakan yahtamilu ayyakuna fi ma lam ya'lamhu minal adillati mu'aridun lima alimahu. Yahtamilu atau yuhtamalu ya. Ada kemungkinan ayyakuna ada fi ma ya'lamuhu minal adillati, dalam sesuatu yang ia tahu berupa dalil-dalil, ada kemungkinan dalil yang ia ketahui mu'aridun lima alimahu. Ada kemungkinan ada dalil yang tidak ia ketahui berlawanan dengan apa yang ia ketahui. Dia hanya tahu dalil itu. Ada kemungkinan ada dalil lain yang berlawanan dengan dalil yang ia ketahui. Kalau tidak mengetahui seluruh dalil-dalil ya. Berlawanan bikhilafi man ahaq bil kulli, berbeda dengan orang yang sudah menguasai seluruh dalil-dalil. Wa nadhara fihi, dan merenung fihi di dalam kulli. Adapun pendapat Mani tersebut ba'idun jiddan. Ba'idun ini menjadi khabarnya qaulul Mani ya kan. Artinya ada orang yang berpendapat bahwa la yajuzu tajazzu'ul ijtihad ya kan. Tak boleh ijtihad terbagi-bagi. Alasannya karena ada kemungkinan dalil-dalil yang ia tak ketahui bertentangan dengan dalil yang ia ketahui. Tidak sama dengan mereka yang sudah menguasai seluruh dalil. Pendapat ini adalah ba'idun jiddan. Qaulul Mani'i ba'idun jiddan. Wasahihu jawazu al-ijtihadi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menurut kaul yang sahih adalah bolehnya ijtihad bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal jaza al-ijtihadu lin-nabi as-sahihu jawazuhu. Bukan hanya jawazuhu tapi juga wa wuqu'uhu, dan terjadinya ijtihad lin-nabi. Ada perbedaan antara jawaz dan wuku' ya. Sesuatu yang tidak jawaz pasti tidak wuku. Sesuatu yang jawaz belum tentu wuku. Namun ijtihad bagi Nabi ini selain jawaz juga wuku. Artinya benar-benar terjadi. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka di nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ardh. Tidak layak bagi seorang nabi dia memiliki tawanan-tawanan perang terkecuali sudah banyak melakukan pembunuhan di atas bumi. Tidak layak bagi seorang nabi memiliki tawanan-tawanan perang sebelum banyak melakukan peperangan di atas bumi. Iskina yakni al-iskhanu al-iksaru bil qatli. Ini dianggap sebagai teguran Allah kepada Nabi. Yang mana Nabi itu menyangkut peperangan, menyangkut tawanan perang Badar, bermusyawarah kepada sahabat. Apakah mereka tawanan perang yang dewasa-dewasa itu akan dibunuh ataukah mereka cukup diambil tebusan. Rupa-rupanya Nabi mengikuti pendapat Abu Bakar
yang mengusulkan agar supaya tawanan-tawanan itu ditawan saja dengan mengambil tebusan tanpa dibunuh. Ya kan? Ini ditegur oleh Allah. Ayat yang lain mengatakan afallahu anka lima azinta lahum. Allah Ta'ala memberikan maaf kepadamu Muhammad, kenapa engkau memberikan izin kepada mereka yang minta izin. Utibah ditegur siapa Nabi. Alas tibqai asra badrin bil fidai. Atas mengekalkan, membiarkan tawanan-tawanan perang dengan mengambil tebusan. Wa alal izni, dan Nabi juga ditegur atas memberikan izin liman zahara nifaquhum, bagi orang yang sudah tampak kemunafikannya mereka. Diberikan izin fit takhallufi an ghazwati Tabuka, tidak mengikuti perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang terjadi fi sa'atil usrati kan, di saat-saat sengsara umat Islam di situ ya. Sudah sengsara dari segi ekonomi dan lain-lainnya, masih harus perang. Luar biasa ya. Luar biasa. Orang-orang ini merupakan ujian. Banyak orang-orang munafik yang minta izin untuk tidak ikut perang. Mereka itu diberi izin oleh Nabi. Itu pun Nabi ditegur oleh Allah. Tapi dalam ayat lain, fa'dzal liman syi'ta minhum, bolehlah kamu memberikan izin kepada orang yang kamu mau untuk memberikan izin kepada mereka. Tapi tidak diizinkan pun mereka tetap ikut perang kan. Ya beri izin pun ya kan. Tidak diberikan izin pun mereka tetap tidak akan ikut perang. Artinya Nabi sudah diberitahu oleh Allah tentang kondisi mereka. Ini artinya pemberian izin dari Nabi itu sesungguhnya tak salah. Wala yakunu al-itabu fima sadara an wahyin. Sudah barang tentu teguran itu tidak menyebut sesuatu yang datang berdasarkan wahyu. Sudah barang tentu kebijakan Nabi untuk tetap mempertahankan tawanan perang dan untuk memberikan izin kepada orang-orang munafik itu tidak berdasarkan wahyu ya. Kalau berdasarkan wahyu, untuk apa ditegur? Dengan demikian fayakunu an ijtihadin, maka itu berdasarkan ijtihad. Dua ayat ini dan yang lain-lain dijadikan pegangan oleh ulama yang mengatakan bahwa boleh Nabi melakukan ijtihad dan itu pun sudah pernah terjadi. Wakila yamtani'u lahu. Ada yang berpendapat tak boleh apa ijtihad bagi Nabi. Dikudratihi alal yakini, karena mampunya Nabi alal yakini, mampu mendapatkan sesuatu yang yakin bitalaki minal wahyi, dengan cara menunggu wahyu, dengan cara mengambilnya dari wahyu. Fayantadiruhu, lalu ia menunggu turunnya wahyu. Ada yang berpendapat bahwa la yajuzu al-ijtihahu lin-nabi li'anna an-nabiyya qadirun 'alal yakini, dengan cara menunggu turunnya wahyu, ya kan? Wal qadiru 'alal yakini fil hukmi la yajuzu lahu al-ijtihadu jazman. Orang yang mampu mendapatkan keyakinan di dalam soal hukum, tidak boleh baginya melakukan ijtihad jazman, yakni bila khilafin. Ini alasan pendapat yang kedua kenapa Nabi tak boleh berijtihad. Uruddah, dan ditolak pendapat ini dan alasan ini
bi anna inzalal wahyi laisa fi qudratihi, bahwa turunnya wahyu itu tidak berada dalam kemampuan kanjeng Nabi. Jadi tak benar kalau dikatakan Nabi itu qadirun alal yakin, dengan menunggu wahyu. Karena Nabi itu tak punya kuasa, karena wahyu bukan dalam kemampuannya. Wasadisuha ay wasadisul aqwali al-jawazu wal wuqu'u fil ara'i wal hurubi faqat. Menurut pendapat yang ketiga, boleh ijtihad bagi Nabi dan itu terjadi, tapi menyangkut ara' wal hurub, menyangkut siasat perang, ya kan? Menyangkut politik dan peperangan saja. Dan ini seringkali terjadi kan. Seperti ketika menghadapi perang Uhud, Rasulullah mengumpulkan para sahabat, bermusyawarah dengan mereka tentang strategi perang yang harus ditempuh menghadapi musuh. Apakah kita akan bertahan di Madinah menunggu kedatangan musuh di Madinah, atau kita keluar dari Madinah menyongsong mereka di luar, yakni di Uhud. Mayoritas para sahabat mengusulkan agar supaya kita keluar saja dari Madinah. Karena mayoritas berpendapat seperti itu, maka Nabi ikut pendapat mereka. Ya kan? Kok ikut? Ini kan persoalan strategi perang, ya kan? Tidak menyangkut wahyu. Ini namanya demokrasi. Demokrasi berdasarkan suara mayoritas. Boleh fil ara'i wal hurubi faqat wal man'u fi ghairiha. Jawaz fil ara' wal hurub wal man'u fi ghairil ara'i wal huruf jam'an bainal adillatis sabiqati, demi untuk mengkompromikan di antara dalil-dalil di atas. Wassawabu anna ijtihadahu sallallahu alaihi wasallam la yukhti'u. Adapun pendapat yang benar ialah bahwa ijtihadnya Nabi itu tak keliru, tidak pernah keliru. Tidak pernah keliru. Tanzihan limansibin nubuwati minal khata'i fil ijtihadi, demi untuk menyucikan posisi sebagai Nabi dari kekeliruan di dalam ijtihad. Artinya Nabi itu bisa berijtihad dan ijtihadnya pasti benar. Bagaimana dengan teguran di atas? Bisa dijawab dengan tadi itu menyangkut pemberian izin itu. Karena dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, fa'zan liman syi'ta minhum. Dan selalu dalam pengawalan wahyu kan. Ijtihad iya, tapi selalu dalam pengawalan wahyu. Bisa saja nyaris keliru, tapi tidak terjadi keliru karena diawasi oleh wahyu. Seperti peristiwanya Ti'mah itu, Ti'mah bin Ubairik. Ti'mah bin Ubairik, salah seorang muslim, sahabat muslim, yang pernah mencuri baju besi milik tetangganya kan. Kemudian baju besi itu dititipkan kepada orang Yahudi, orang lain yang beragama Yahudi. Dicari baju besi itu oleh pemiliknya, ternyata ketemuannya di rumahnya orang Yahudi. Maka si Yahudilah yang dituduh sebagai pencuri, bukan Ti'mah. Sementara Ti'mah sendiri tak mengaku. Bahkan Ti'mah membawa keluarganya datang kepada Nabi, tidak mengaku bahwa Ti'mah itu mencuri.
dan minta supaya Tikma itu dibebaskan dari tuduhan itu. Hampir saja Nabi memutuskan bahwa Tikma tak bersalah, bahwa pencurinya adalah seorang Yahudi. Tapi akhirnya turun ayat itu. Inna anzalna alaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima, ya kan? Janganlah kamu menjadi pembela terhadap orang-orang yang berkhianat. Makanya saya menyimpulkan bahwa siapa yang salah meskipun itu muslim harus dihukum. Kalau benar meskipun itu Yahudi harus dibela. Ya. Ada yang berpendapat bahwa Nabi waqad yukhti'u. Bisa saja Nabi keliru dalam ijtihadnya. Walakin yunabbahu alaihi sari'an, akan tetapi segera diingatkan. Ya mungkin seperti tadi. Lima taqaddama fil ayataini, karena alasan yang sudah lalu di dalam dua ayat di atas, yakni ayat tentang tawanan perang Badar, yang kedua tentang pemberian izin. Wa qad yukhti'u katanya. Kadang-kadang ijtihad Nabi itu keliru, tapi segera diingatkan. Dasarnya adalah dua ayat di atas. Wa li basa'ati hadzal qawli abbara al-musannifu bis-sawabi. Dan karena buruknya pendapat ini, maka musannif menggunakan ibarat as-sawab. Ada was-sawabu anna ijtihadahu yukhti'u. Jadi menggunakan diksi as-sawabu itu memiliki arti yang sangat mendalam. Artinya bahwa pendapat kebalikannya sangat jelek, ya kan. Adapun yang benar adalah begini, berarti yang tak begini salah, ya kan? Wal asahu annal ijtihada jaizun fi asrihi sallallahu alaihi wasallam. Menurut kaul yang asah ialah bahwa sesungguhnya ijtihad itu adalah boleh di masanya Kanjeng Nabi. Artinya selain Nabi yang berijtihad. Bolehkah orang lain di masa Nabi melakukan ijtihad? Menurut kaul yang asah boleh. Wakilah la, ada yang berpendapat la yajuzu. Ada yang mengatakan bahwa al-ijtihadu fi asrihi sallallahu alaihi wasallam ghairu jaizin. Alasannya lil qudrati 'alal yakini, karena pada saat itu ada kemampuan untuk mendapatkan yang yakin fil hukmi. Dari mana keyakinan? Bitalaqqihi minhu, dengan menerimanya keyakinan itu dari Nabi. Cuk bodoh Nabi. Dari Nabi kan sudah yakin, untuk apa berijtihad? Waktu ridah dan disanggah pendapat ini. Bi annahu law kana indahu wahyun fi dzalika la ballaghahu lin-nasi. Bahwa sesungguhnya andai kata ada pada Nabi itu wahyu, dalam hal itu pasti Nabi menyampaikannya kepada manusia. Kalau tidak ada, Nabi tidak menyampaikan sesuatu, berarti karena tidak ada wahyu. Wasadithuha jaizun bi'idnihi sarihan. Ada yang berpendapat, ini pendapat yang ketiga, bahwa ijtihad di masa Nabi adalah boleh dengan catatan atas izin Nabi secara sore. Qila aw ghairu sarihin. Ada yang mengatakan bisa saja meskipun izinnya tak sore. Izin yang tak sore seperti apa? Bi'ansa kata amman sa'ala anhu. Misalnya Nabi sukut saja tentang orang yang bertanya tentang barang itu, tentang masalah. Awwaq aminhu, tahu terjadi daripadanya. Fa illam ya'zan fala. Ini pendapat yang kedua. Yang pendapat yang ketiga. Al-ijtihadu fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam jaizun bi syarti ayyukuna idnan sarihan minan nabi
Wa qila au idznan ghairu sharihin. Fa illam ya'zan an-nabiyyu fala yajuz. Wa rabi'uha jaizun lil ba'idi anhu. Ini pendapat yang keempat. Boleh ijtihad bagi orang yang jauh dari Nabi. Dunal qaribi, tidak orang yang masih dekat dengan Nabi. Apa bedanya yang jauh dan yang dekat? Disuhulati murajaatihi, karena mudahnya berkonsultasi dengan Nabi bagi orang yang dekat. Wa khamisuha jaizun lil wulati. Boleh bagi para pemimpin, para gubernur, para bupati. Apa bedanya wulad dan selain wulad? Perbedaan antara wulad dan ra'iyah atau ra'ayah. Alasannya jaizun lil wulad hifdzan liman sibihim, demi untuk menjaga posisi mereka. Dijaga dari apa? Anistim qasir ra'iyati, dari merendahkannya rakyat kepada mereka. Tidak segera mengambil keputusan, mereka turun martabatnya. Lau lam yajuz lahum, andai kata tak boleh ijtihad bagi wulad. Andai kata para wulad tidak boleh ijtihad, maka mereka akan direndahkan oleh rakyatnya. Bi an yuraji'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma yaqa'alahum, dengan cara mereka berkonsultasi kepada Nabi menyangkut sesuatu yang terjadi bagi mereka. Bi khilafi ghairihim, ya, berbeda dengan selain wulad. Wal asahu 'alal jawazi, berangkat dari pendapat yang membolehkan bahwa ijtihad di masa Nabi itu boleh, annahu waqa'a, bahwa sesungguhnya ijtihad itu bukan hanya jaiz tapi waqi'. Wal asahu 'alal jawazi annahu waqa'a. Adapun menurut kaul yang asah, berangkat dari pendapat yang jawaz, ialah bahwa sesungguhnya ijtihad fi asrihi adalah waqa'a. Wa qila la yaqa'u, muqabilul asah la yaqa'u. Wa sadisul aqwali wa sadisuha lam yaqa' lil hadiri, tak pernah terjadi bagi orang yang hadir fi nadrihi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi khilafi ghairil hadir. Wa rabi'uhu al-waqfu 'anil qawli bil wuqu'i wa 'adamihi. Adapun rabi'ul aqwal, dimauqufkan saja tanpa mengatakan bahwa itu waqi atau itu tak waqi. Al-waqfu 'anil qawli bi wuqu'ihi wal qawli bi 'adami wuqu'ihi. Wastudilla 'alal wuqu'i, dan dijadikan dalil atas terjadinya ijtihad di masa Nabi. Wastudilla 'alal wuqu'i, dan dijadikan dalil atas terjadinya ijtihad di masa Nabi, bi annahu, dengan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakama Sa'ad bin Mu'adzin fi Bani Quraidah, menjadikan hakim siapa Nabi kepada Sa'ad bin Mu'adz menyangkut Yahudi Bani Quraidah. Sa'ad bin Mu'adz oleh Nabi dijadikan hakim untuk memutuskan persoalan menyangkut Yahudinya Bani Quraidah. Faqalah, maka berkata siapa Sa'ad bin Mu'adz, tuqtaluh muqatilatuhum wa tusba dari dzurriyyatuhum. Dibunuh siapa orang pasukan-pasukan perang dari mereka, dan ditawan saja siapa dzurriyah mereka. Dzurriyah ini meliputi an-nisa dan sibyan, ya. Muqatilahnya dibunuh, sementara sibyan dan nisa ditawan saja. Ini katanya Sa'ad bin Mu'adz. Faqalah, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hakamta fihim bi hukmillahi,
engkau benar-benar memutuskan hukum menyangkut orang-orang Bani Quraidah dengan hukum Allah. Ini artinya bahwa Sa'ad bin Mu'adz telah melakukan ijtihad sendiri menyangkut putusan hukum terhadap Bani Quraidah. Putusannya adalah pasukan perang mereka dibunuh, sementara kaum perempuan dan anak-anak kecil ditawan saja. Rawahu asy-Syaikhani wa huwa zahirun fi anna hukmahu an ijtihadin, itu jelas bahwa putusan hukumnya Sa'ad bin Mu'adz adalah atas dasar ijtihad. Dan hadis yang sangat populer itu hadisnya Mu'adz bin Jabal ya. Ketika diutus oleh Nabi ke Yaman, ia ditanya kaifa taqdi kan. Dijawab aqdi bi kitabillahi. Fa in lam tajid fa bi sunnati Rasulillah. Fa in lam tajid ajtahidu ra'yi wala adu kan. Jikalau tidak ditemukan jawaban persoalan di dalam Alkitab dan As-Sunnah, maka aku akan melakukan ijtihad sendiri, kan jelas itu. Mas'alatun al-musibu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.